Arema. Selamat datang kembali di podcast Sport Medicine. Siapa saja figur kunci dalam sebuah tim sport medicine yang ideal dan bagaimana seharusnya sinergi antara dokter, fisioterapis, masseur, ahli gizi, dan psikolog olahraga berjalan untuk mendukung tim pelatih. Jadi dalam sport medicine ini tentu banyak pakar, banyak ahli yang terlibat dalam klub olahraga, apalagi klub olahraga sebesar Arema ini. Ada dokter olahraga, ada fisioterapis, ada masseur, ada ahli gizi, ada psikologi. Tentu mereka harus terlibat secara intensif dan berkelanjutan dalam operasional harian. Bukan hanya selalu hadir saat ada cedera, ya. Jadi mereka harus rutin hadir. Tim sport medicine ini merupakan bagian dari tim multidisiplin yang mendukung performa dan kesehatan atlet secara menyeluruh. Berperan sebagai pengawas kesehatan, pencegah cedera, manajer rehabilitasi, dan edukator kesehatan bagi seluruh pemain. Menggunakan data dan teknologi modern untuk mengambil keputusan yang akurat dan personal. Jadi semua komponen sport medicine ini harus selalu bekerja sama secara aktif dan harus hadir, ya. Tidak hanya di saat ada cedera, tapi harus mendampingi kegiatan hariannya. Demikian Mbak Dinda, ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sport medicine modern memanfaatkan data analisis seperti data GPS, data jantung, dan lain-lain untuk tidak hanya menangani cedera, tetapi juga aktif mencegahnya terjadi dengan pengatur beban latihan pemain. Mbak Dinda dan pemirsa Aremania, sport medicine modern memanfaatkan data dan analisis seperti GPS, detak jantung, dan lainnya untuk mencegah cedera dan pengaturan beban latihan pemain. Pemanfaatan data dan analisis dalam sport medicine modern untuk mencegah cedera, misalkan data GPS, melacak jarak tempuh, kecepatan, akselerasi, pola pergerakan pemain selama latihan dan pertandingan. Melacak data detak jantung, melacak data beban latihan. Tentu ini semua diharapkan dengan adanya data-data tersebut, sport medicine ini akan berperan dalam bagaimana memahami dan mengatur beban latihan secara real time, mendeteksi dini tanda-tanda kelelahan dan risiko cedera, menyesuaikan program latihan dan pemilihan secara personal, dan mencegah cedera dengan pendekatan berbasis data dan teknologi. Dengan demikian diharapkan atlet dapat berlatih dan bertanding dengan performa maksimal dan risiko cedera yang minimal. Demikian Mbak Dinda, jadi penggunaan data-data tersebut. Baik, yang selanjutnya, dalam pengambilan keputusan krusial, seperti apakah seorang pemain bintang siap untuk kembali bermain pasca cedera? Bagaimana proses diskusi antara tim medis, tim pelatih, dan pemain itu sendiri seharusnya berjalan, Pak? Baik Mbak Dinda dan pemirsa Aremania, proses diskusi dan pengambilan keputusan krusial terkait kesiapan pemain bintang untuk kembali bermain pasca cedera yang melibatkan tim medis, tim pelatih, dan pemain itu sendiri. Tentu proses pengambilan tersebut harus dilakukan evaluasi medis dan rehabilitasi medis oleh tim medis. Yang berikutnya dilakukan diskusi interdisiplin internal. Maksudnya apa? Tim medis mengadakan rapat koordinasi internal yang melibatkan dokter, fisioterapis, ahli gizi untuk menyusun rekomendasi berdasarkan data medis dan
kondisi pemulihan. Dalam rapat tersebut dievaluasi risiko cedera ulang jika pemain dipaksakan kembali bermain terlalu cepat, sehingga pertemuan lanjutan antara tim medis dan pelatih akan merekomendasikan kepada pelatih kepala dan pelatih fisik apakah pelatih memberikan masukan terkait strategi permainan dan beban yang mungkin diterima pemain di lapangan. Nah, pada intinya, pada kegiatan ini pengambilan keputusan kesiapan pemain bintang untuk kembali bermain pasca cedera harus berjalan secara proses kolaboratif, transparan, dan berbasis data ya. Data apa saja? Ya, evaluasi medis dan rehabilitasi yang komprehensif, diskusi interdisipliner antara tim medis dan pelatih, keterlibatan aktif pemain untuk aspek kesiapan mental. Jadi pemain yang habis cedera itu biasanya ada sedikit problem mental, jika harus dipastikan kesiapan mentalnya. Ya, tentu prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan jangka panjang atlet tersebut. Dan rencana kembalinya bertahap dengan monitoring ketat. Jadi pendekatan ini memastikan keputusan terbaik untuk performa optimal dan keberlanjutan karir pemain. Jadi yang penting diperhatikan keberlanjutan karir pemain tersebut. Ya, demikian Mbak Dinda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dari sudut pandang akademis, bagaimana FKUM mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi praktisi sport medicine yang tidak hanya unggul secara klinis tetapi juga memahami dinamika dan tekanan tinggi di dalam sebuah tim olahraga profesional? Mbak Dinda dan pemirsa Aremania, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang ini merupakan fakultas kedokteran yang relatif baru. Kami mempunyai keunggulan di bidang sport medicine, khususnya di bidang preventif dan promotif. Tentu kami akan mencetak dokter umum yang sesuai standar, tetapi mempunyai keunggulan di bidang sport medicine. Kami tidak mencetak dokter spesialis kedokteran olahraga karena memang itu ada bagian tersendiri, sehingga Fakultas Kedokteran UM itu mempersiapkan mahasiswanya menjadi praktisi sport medicine, khususnya di bidang preventif dan promotif. Nah, mereka diharapkan menguasai pendekatan preventif dan promotif dalam kedokteran olahraga masyarakat. Juga mereka dibekali bagaimana pertolongan pertama ketika menghadapi kedaruratan, pertolongan pertama pada cedera atlet. Tapi kalau sudah mencakup cedera yang serius itu ya tentu menjadi porsinya dokter ahli spesialis kedokteran olahraga. Yang berikutnya, selama proses pendidikan nanti mereka juga akan dibekali soft skill untuk memahami dinamika dan tekanan tinggi di tim olahraga profesional, sehingga lahan-lahan praktek mereka juga di beberapa lahan klub-klub profesional ya, sehingga mereka diharapkan berperan aktif sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya preventif promotif di bidang kedokteran olahraga. Demikian Mbak Dinda. Baik, yang pertanyaan selanjutnya, kerjasama antara Arema FC dan FKUM ini adalah sebuah terobosan. Apa visi jangka panjang dokter untuk kolaborasi ini? Apakah mungkin kita akan melihat lahirnya pusat riset sport science unggulan di Malang? Jadi saya bersyukur sekali FKUM diajak kerjasama dengan salah satu klub yang sangat-sangat favorit, tidak hanya di Kota Malang,
tapi sudah di Indonesia. Arema ini klub yang sangat-sangat dibanggakan, sehingga kami merasa terhormat telah diajak kerjasama. Tentu kerjasama antara Arema FC dan Fakultas Kedokteran UM adalah sebuah terobosan strategis dengan visi jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek dan panjang, harapannya jangka panjang. Untuk apa? Untuk mewujudkan sinergi akademis dan praktisi yang berkelanjutan. Kami tim akademis Arema praktik yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, tentu ini akan saling melengkapi. Yang kedua, diharapkan nanti dalam jangka panjang akan mendirikan pusat riset sport science, ya, tidak hanya unggul di Kota Malang, ya, harapannya ya unggul di Indonesia. Tentu ini membutuhkan rintisan yang panjang, ya. Kalau tidak dimulai sekarang, ya tidak akan terwujud. Ya. Yang berikutnya, mengembangkan inovasi teknologi dan metode rehabilitasi terkini, mencetak tenaga sport medicine yang kompeten dan siap kerja lapangan, dan rekonstruksi nyata pada kemajuan olahraga nasional dan peningkatan kualitas kesehatan atlet. Nah, jadi banyak hal yang bisa ditindaklanjuti kerjasama antara Arema FC ini dengan FKUA. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut untuk mewujudkan cita-cita yang begitu ideal. Untuk apa? Untuk kemajuan dan perkembangan dunia olahraga di Kota Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian Mbak Dinda. Baik, untuk penutupannya, sebagai penutup, apa harapan terbesar Dr. Yunus dari integrasi ilmu kedokteran olahraga ini bagi prestasi Arema FC di tingkat nasional maupun internasional di masa depan? Baik Mbak Dinda dan Aremania, tentu harapan saya sebagai praktisi kedokteran olahraga, prestasi Arema diharapkan meningkatkan kualitas dan konsistensi performa atlet. Kita tahu kompetisi Liga Utama itu sangat-sangat panjang dan melelahkan, sehingga dibutuhkan konsistensi, ya, dan performa yang stabil. Yang berikutnya, dengan integrasi ilmu kedokteran olahraga yang komprehensif, maka diharapkan pencegahan cedera, pemulihan optimal hingga program latihan personalis AFC diharapkan mampu mempertahankan performa atlet secara konsisten sepanjang musim kompetisi. Jadi program latihan harus disusun dengan baik yang benar sehingga puncak prestasi ya di saat-saat kompetisi. Dan kita tahu kompetisi di Indonesia itu kadang-kadang tidak sesuai jadwal. Ya itu yang kadang-kadang menyulitkan klub, ya. Kadang-kadang sudah terjadwal, ada sesuatu ditunda, ya. Itu tantangan bagi kita semua. Bagaimana atlet itu setiap saat bisa siap dalam performa puncak. Yang ya itu beberapa hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti terkait kerjasama harapan-harapan pada Arema FC, ya. Jadi bagaimana mempertahankan performa puncak pada atlet Arema sehingga mereka bisa bertahan, ya, di divisi utama. Syukur-syukur ya bisa juara seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Tentu tantangannya tidak mudah, tapi itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai, ya. Jadi harapannya dengan integrasi ilmu kedokteran olahraga yang menyeluruh dan modern mampu menjadi pilar dalam mengantarkan prestasi Arema FC, menjadikan klub ini lebih sehat, lebih tangguh dan konsisten, profesional dalam pengelolaan kesehatan atlet, pionir dalam sport science di Indonesia, dan pada akhirnya juara di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Mbak Dinda. Baik, Dr. Yunus, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang luar biasa.
Diskusi kita hari ini benar-benar membuka mata tentang pentingnya peran sport medicine dalam sepak bola modern. Semoga kolaborasi antara Arema FC dan Universitas Negeri Malang ini bisa terus berlanjut dan menjadi contoh bagi klub lain. Untuk arek-arek semua, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, tetap jaga kesehatan, terus berolahraga, dan dukung terus tim kebanggaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu jiwa. Arema.